So, lanjut cuy. Ketika Ikoma mensamen Akasa, Arisu mulai ketar-ketir nih. Summoning item ini sangatlah langka cuy. Banyak sekali fungsi dari apa yang akan disummon. Dikarenakan Ikoma baru aja dapetin tuh item. Meskipun Ikoma nampak pede banget, Arisu mikir, mungkin Ikoma sedari tadi cuma gertak doang. Arisu kini tersenyum sumringah. Haha, fine. Tunjukkan padaku sejauh apa kekuatanmu itu. Arisu pun kini maju menyerang dengan doppelgangernya. Melihat itu, Ikoma mah santuy banget cuy. Meskipun Akasa yang disummon Ikoma lebih lemah daripada Akasa yang asli, tapi Akasa yang ini masih punya skill originalnya. Ikoma masih bisa tuh mengeluarkan skill Akasa dengan MP yang ia miliki. So, langsung aja lah ya, Ikoma pun meminta Akasa untuk menggunakan skillnya. Kini, sebuah serangan area muncul. Api berkobar mengelilingi Ikoma sebagai bariernya. Berkat skill Akasa ini, susah tuh bagi Arisu untuk mendekat kepada Ikoma cuy. Meskipun skill area itu tidak menimbulkan damage yang signifikan, Arisu tetap aja masih was-was. Kalau doppelgangernya terkena damage yang berlebihan, nanti doppelgangernya bakal hilang cuy. Kini situasi telah berbalik. Ikoma sangat diuntungkan. Ya meskipun begitu, Ikoma masih punya masalah besar. Apalagi kan kalau bukan mana efisiensi. Karena Ikoma menggunakan skill lewat Akasa, maka mana yang digunakan juga akan lebih banyak. Dan power dari skill yang akan dimunculkan Akasa itu tergantung seberapa MP yang digunakan Ikoma cuy. Jadi, Ikoma nggak bisa sembarangan tuh sesuka hati menggunakan skill-skill dari Akasa ini. Tapi, meskipun begitu, Ikoma masih jauh diuntungkan. Karena skill doppelganger milik Arisu sangat lemah dalam menghadapi skill dengan area attack milik Akasa. Dan, karena hal ini, pasti sekarang Arisu menggunakan lebih banyak mana untuk memaintain doppelgangernya. Kini pun Ikoma berkata, inilah giliranku untuk menyerang. Walaupun Arisu sedang berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Arisu malah sumringah cuy. Ia memuji Ikoma. Ikoma itu sungguh luar biasa. Ia tak menyangka rencana Ikoma sungguh sempurna. Sudah sangat lama tuh Arisu tidak terpojok kayak begini. Makanya Arisu jadi semakin semangat untuk bertarung melawan Ikoma. Karenanya Arisu bakal gunain satu skill yang selalu ia simpan. Inilah kartu as milik Arisu, Kaleidoscope Illusion. Kini banyak pisau tuh yang sudah mengepung Ikoma cuy. Mari buat pertunjukan finalnya, ucap Arisu. Arisu dengan pedenya sekarang maju menyerang. Dengan banyaknya pisau yang mengepung Ikoma, Arisu yakin tuh Ikoma gak bakal bisa leluasa buat ngindarin pisau-pisau itu. Jadi serangannya kali ini pasti kena telak. Saat Ikoma digempur dengan serangan-serangan Arisu, kini saatnya Arisu melancarkan serangan fatalnya. Namun, sekali lagi, Arisu meleset cuy rencananya. Ikoma berhasil menghilang. Ikoma menghindar naik ke atas dengan gravity enforce-nya. Arisu sekarang seperti sedang menari-nari di telapak tangan milik Ikoma. Semua rencana Arisu sudah diperhitungkan cuy. So, karena posisi Ikoma saat ini pas banget, langsung tuh Ikoma pun melesat turun. Meteor Slash. Anyo. Serangan Ikoma memang masih bisa ditahan. Namun, senjata Arisu kini perlahan rusak. Ikoma pun kini berhasil menebas Arisu cuy. Keke Kimang bukan? Arisu terjatuh tak berdaya. Melihat Ikoma yang mengalahkan Arisu, Satsuki pun langsung sumringah. Kiki pun tak menyangka bila ternyata Arisu bisa kalah melawan Ikoma yang levelnya jauh di bawah dirinya. Padahal tadinya Kiki mau ngulur waktu sampai Ikoma kalah loh. Nanti Arisu yang bakal beresin semua kampret-kampret ini. Kepercayaan Kiki kepada Arisu ini berawal saat 4 tahun lalu. Kala Kiki pertama kali bertemu dengan Arisu cuy. Arisu itu sangat jenius dalam bertarung sampai bisa ngabantai banyak orang sendirian. Dan kini, di saat Ikoma mau mengakhiri hidup dari Arisu,
Kiki seketika panik. Ia sudah tak peduli lagi dengan misinya. Mereka telah kalah di sini. Dengan cepatnya Kiki bergerak menghampiri Ikoma dan Arisu. Kiki menahan tebasan dari Ikoma cuy. Sampai kaget si Ikoma. Orang ini kok cepet banget ya? Pukulan dari Kiki memaksa Ikoma mundur menjaga jarak. Segera Kiki pun membopong Arisu. Melihat Kiki mau cabut, Ikoma pun berkata, "Apa kau mau kabur?" Dengan tenangnya Kiki menjawab, "Ini adalah kekalahan kami." Lagi pula Kiki udah hafal dengan wajah Ikoma. Lain kali jika mereka bertemu kembali, mereka akan membuat perhitungan. Kiki pun kini meminta Arisu untuk menggunakan konsil untuk menghilangkan tubuhnya dan Arisu. Dan dengan begitu Kiki dan Arisu pun cabut cuy. Setelah musuh menghilang dari lane, Ikoma pun kini lega. Tubuh Ikoma yang tak mampu menahan tumpukan damage kini tertunduk. Tangan Ikoma gemetar. Ia sangat bersyukur cuy, karena Kiki telah memilih kabur. Kalau kagak, Ikoma gak yakin tuh bisa bertahan lebih lama lagi. Ikoma yang lagi duduk ini pun kini dihampiri Satsuki dan Seiji cuy. Intinya sih mereka minta maaf karena gak bisa menahan Kiki. Ya Ikoma sih gak apa-apa. Lagian mereka semua telah melebihi ekspektasi dari Ikoma. Terlebih lagi Satsuki. Perkembangan Satsuki itu sungguh signifikan cuy. Dan yang lebih penting lagi, Ikoma yakin bila keberadaan dari Chimera Fang sekarang bakal sampai ke telinga publik. Pasti dengan begini, Chimera Fang akan terkena dampak yang signifikan. Mungkin semua ini bakal menghambat perkembangan Chimera Fang. Selain itu, Ikoma akhirnya berhasil mendapatkan Ring of Wisdom cuy. Mulai dari sekarang, Ikoma bakal mulai lagi tuh riset-risetnya. Apalagi Ikoma masih penasaran. Pasti dong ada orang yang memerintahkan Chimera Fang untuk datang ke dungeon ini. Ya setidaknya, meskipun banyak sekali rintangan yang harus dihadapi Ikoma di dalam dungeon ini, untuk sekarang bisa dikatakan, Ikoma telah sukses dalam penaklukan dungeonnya. Paling ya tinggal satu masalah doang sih. Si Kasai cuy. Kasai yang tak berdaya minta tolong sekarang. Bangke kan? Emang gak tahu diri nih orang satu. Jelaslah semua langsung ngamuk. Ya meskipun begitu dengan bijaknya, Ikoma pun meminta partinya untuk membawa Kasai keluar dari dungeon. Biarkan pihak berwajib saja yang mengurusi kampret satu itu. Dan kini di luar dungeon, para staf dungeon pun auto kaget cuy. Parti Ikoma berhasil menyelesaikan dungeon Illusion Library. Melihat reaksi dari para penjaga dungeon, Seiji jelas langsung bangga dengan pencapaian dirinya. Ya partinya sih udah pada sadar coy dengan sikap Seiji yang kayak gitu. Tak lama kemudian, Mayumi Toma pun bersama tim dari pertahanan demon datang menghampiri Ikoma. Agak sedikit jengkel nih orang cuy. Ia adalah golongan orang yang gak mau bila orang biasa macam Ikoma bertindak seenaknya di dalam dungeon. Mendengar perkataan Toma, langsung ngamuk si Sion Slur. Tapi Ikoma menyuruh Sion buat diem bentar. Ikoma gak mau ribet cuy. Ia pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Toma. Ikoma gak mau cuy mencari masalah gak penting dengan pertahanan demon. Ikoma pun kini melaporkan Kasai kepada pihak pertahanan demon. Ya namanya maling, harus dikasih pelajaran ya guys ya. Ikoma juga meminta untuk men-track back seluruh riwayat dari Kasai. Siapa tahu Kasai punya kasus yang lain juga. Dan sebagai tambahan akhir, Ikoma pun berkata pada Toma, mereka telah diserang dengan Chimera Fang. Mendengar itu, langsung kaget cuy si Toma. Apakah Ikoma yakin dengan apa yang ia katakan? Hal yang kayak beginian gak bisa dibuat bahan bercandaan. Ikoma pun berkata, ya kalau gak percaya ya sudah. Ikoma udah mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Ikoma pun cabut cuy. Setelah melalui berbagai proses verifikasi dan wawancara, akhirnya Ikoma dan partinya pun bisa lega karena udah bisa balik. Dikarenakan inilah kebersamaan akhir dari mereka. Seiji di sini mau minta maaf cuy pada Ikoma dan Satsuki karena ia telah meremehkan mereka berdua. Dan yang bikin Seiji senang, kebanyakan harta jarahan dimiliki oleh Seiji dan Sion cuy.
Ya sesuai dengan perjanjian, Ikoma hanya akan mengambil Ring of Wisdom saja. Ikoma sih nggak apa-apa cuy. Item ini udah lebih dari cukup. Selain itu, di sini Sion juga minta maaf cuy kepada Satsuki. Yah, dengan begini, maka Ikoma dan Satsuki pun akan berpisah dengan Sion dan Seiji. Kemudian, di perjalanan pulangnya ini, Satsuki nanya pada Ikoma cuy, apa sih kegunaan dari Ring of Wisdom ini? Apa fungsinya bagi Ikoma? Ya daripada Ikoma jelasin ngalor ngidul, lebih baik diliatin kan. Kini, di taman, Ikoma pun kembali mensummon Akasha. Ikoma pun mulai ngejelasin cuy, apa sih pentingnya Akasha bagi Ikoma. Ya intinya sih, selain buat bertarung, Akasha berguna untuk mereveal kebenaran dari bencana dungeon. Di sini Satsuki agak ragu cuy. Apakah bisa si Akasha mereveal semua itu? Ya, Ikoma sih nggak tahu juga cuy. Tapi yang pasti, Akasha itu punya atribut yaitu wisdom. Akasha bisa loh untuk ngomong menggunakan berbagai bahasa. Satsuki pun inget cuy, di saat melawan Akasha, kayaknya Akasha juga pernah ngomong juga. Dengan bertambahnya level Akasha, Ikoma berharap perlahan ia akan menemukan apa sih sebenarnya penyebab dari bencana dungeon. Dan kini dengan gemoynya, Akasha pun perlahan maju ngedeketin Ikoma. Satsuki sadar bila Akasha mau ngomong cuy. Kata-kata yang keluar dari mulut Akasha sungguh mencengangkan. Ia berkata bila dunia ini akan segera berakhir. Semua itu telah ditetapkan. Jelas saja kaget cuy Ikoma dan Satsuki. Sementara itu, kini di pusat pertahanan Demon, ketua asosiasi ngamuk cuy. Eman-eman HP-nya dibanting sampai hancur gitu. Hujo Kurebi telah dapat info bila semua ini gara-gara Ikoma. Kurebi yakin, Ikoma itu bukan awak gener biasa. Ikoma itu anomali. Kurebi beranggapan, pasti ini adalah kesempatan kedua milik Ikoma bukan? Wah, menarik nih cuy. Kok bisa tahu ya Kurebi bila ini adalah kesempatan kedua milik Ikoma? Apakah jangan-jangan Kurebi juga merupakan seorang retuner yang sama dengan Ikoma? Kemudian bersambung